Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 148, Keraguan. Konyol. Konyol sekali. Bagaimana dia bisa berada di peringkat ke-10 dengan itu? Setiap 10 ahli teratas dalam daftar naga bumi memperoleh peringkat mereka dengan hasil pertempuran yang diterima publik. Bagaimana dengan Jian Wushuang? Karena ia mengalahkan Ouyang Haoiwei dengan mudah, atau karena bakatnya? Anda pasti bercanda. Menahan serangan pedang Ouyang Haoiwei dengan tangan kosong dan memegang ujungnya tidaklah terlalu sulit. Prajurit yang telah menguasai dan mewujudkan esensi bumi, dengan pertahanan yang baik pasti dapat menghadapi senjata musuh. Itu bukan masalah besar. Tepat sekali. Mengalahkan Ouyang Haoiwei dengan mudah hanya akan membuatnya masuk ke dalam 20 besar daftar naga bumi, atau bahkan 15 besar. Tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang itu. Namun, 10 besar terlalu berlebihan. Kapan Istana Naga Emas menjadi begitu acuh tak acuh tentang peringkat daftar naga bumi? Beraninya mereka menempatkannya di tempat ke-10 tanpa hasil pertempuran yang meyakinkan. Paduan suara keraguan. Deskripsi tertulis tentang Jian Wushuang dalam daftar naga bumi tidak cukup untuk meyakinkan para ahli di dinasti Tianzong. Lagi pula, Jian Wushuang tidak memiliki hasil pertempuran terbuka yang bisa dibanggakan. Mengalahkan Xiao Mang, mengalahkan Ouyang Haoiwei. Keduanya tidak dapat membuktikan bahwa ia layak menduduki peringkat ke-10. Namun, Jian Wushuang tidak peduli sedikit pun tentang bagaimana dunia luar mendiskreditkannya. Dia telah mempelajari seni pedang tak berwujud dan akhirnya berhasil menguasai jurus ke-7 setelah 7 hari. Sementara langkah ke-8 masih dalam tahap pembelajaran. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, Wang Yuan memanggil saudara-saudaranya. Suara Wang Yuan bergema di seluruh istana, dan segera keempat bersaudara itu berkumpul bersama. Kepala Istana White memintaku untuk memberitahu kalian bahwa para senior Istana Naga itu sudah tiba. Hari ini, 10 orang akan diutus untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi. Dia ingin kalian semua pergi ke sana sekarang, kata Wang Yuan. Mereka sudah sampai. Jian Wushuang bertanya sambil memutar mulutnya. Para senior Istana Naga. Cahaya dingin yang menusuk muncul di mata Yang Zaixuan. Ayo kita pergi dan bertemu dengan para senior ini, kata Jian Wushuang sambil tertawa. Setelah itu, keempatnya menuju ke lapangan latihan bela diri. Lautan manusia berdesakan di lapangan latihan bela diri yang luas di Istana Naga. Sejumlah besar murid telah datang ke sini. Sementara beberapa sosok dengan aura agung berdiri tegak di tengah kerumunan. Beberapa tokoh tersebut ada yang beringas bagai api, ada yang setenang gunung, dan ada pula yang sangat ganas. Dapat dilihat pada pandangan pertama bahwa mereka semua telah mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Mereka adalah para senior Istana Naga yang telah bepergian untuk menempa diri. Ada 30 orang dan 15 di antaranya ada di daftar naga bumi tidak termasuk Sulai. Itu Su Changkong, peringkat ke-44 di daftar naga bumi. Aku mengenalnya, ketika aku bepergian tahun lalu, aku menyaksikannya membunuh 4 prajurit di alam inti emas luar biasa dengan satu tebasan kapaknya. Itu Gu He, peringkat ke-53 di daftar naga bumi. Apakah itu Liu Qing, manusia tombak darah? Begitu banyak ahli. Apakah mereka semua senior dari Istana Naga? Banyak murid menatap sosok-sosok itu dan jantung mereka berdebar kencang karena kegembiraan. Salah satu dari senior itu dikenal luas di dinasti Tianzong, dan mereka semua berasal dari Istana Naga. Di antara para senior tersebut, ada 2 tokoh yang paling menonjol. Yang satu adalah seorang laki-laki buas dengan rambut acak-acakan dan wajah tak bercukur. Yang satunya adalah seorang pemuda berjubah merah tua, yang berpenampilan necis tetapi memiliki aura apatis. Ia mengenakan sepasang sarung tangan berdarah yang ditutupi retakan misterius yang tampak seperti pembuluh darah yang terentang mengerikan. Kedua orang ini telah menjadi legenda di dinasti Tianzong. Raja Barbar Qing Chang. Tangan Setan Bai Li Chen. Keduanya adalah murid senior Istana Naga. Yang satu sebelumnya menduduki peringkat ke-5 di daftar naga bumi, tetapi sekarang menduduki peringkat ke-6 karena kebangkitan Ouyang Haotian. Sementara yang satunya lagi telah menduduki peringkat kedua di daftar naga duniawi, dan bahkan menduduki peringkat pertama sebelum Sue Yun dari Menara Bulu Darah muncul. Pada saat ini, Jian Wushuang dan ketiga saudaranya tiba di sini, begitu pula Sulai. Oh, lihat, mahasiswa baru sudah ada di sini. Para senior segera menoleh dan menatap Jian Wushuang. Apakah dia Jian Wushuang? Kudengar dia baru berusia 19 tahun. Dia cukup hebat bisa menduduki peringkat ke-10 di usia semuda itu. Hah, peringkat ke-10. Apakah bocah nakal seperti dia layak menduduki peringkat ke-10? Para senior juga mendiskusikan hal ini satu sama lain. Haha, Sulai, kau mendengarnya. Para senior ini hanya peduli dengan saudara ketigaku.
Tidak ada yang memperhatikanmu, peringkat ke-94 di daftar naga bumi, Wang Yuan berbicara dengan bebas dan tersenyum. Kakak ketigamu terkenal. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, kata Sulai dengan nada pasrah. Jika Istana Naga saat ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu para senior dan para mahasiswa baru, maka Sulai juga termasuk ke dalam para mahasiswa baru. Di antara para mahasiswa baru, hanya dia dan Jian Wushuang yang masuk dalam daftar naga bumi, jadi mereka secara alami adalah pemimpinnya. Sayangnya, tidak seperti Jian Wushuang, dia tidak mendapat perhatian dari para senior. Adapun Bai Cheng, yang pernah terkenal di kalangan mahasiswa baru, dia meninggalkan Istana Naga dan menghilang 2 tahun lalu. Apakah mereka Bai Lichen dan Qing Chang? Jian Wushuang bertanya, menatap langsung kedua orang paling menonjol di antara para senior. Pemuda berjubah merah dan si barbar. Mereka adalah satu-satunya orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk menarik perhatiannya di antara para senior. Wui Ha, plus Wui Ha, plus Wui Ha, plus Wui Ha, plus. Beberapa tokoh muncul di lapangan latihan bela diri pada saat yang sama. Mereka adalah Master Istana dan Master Kuil. Sepertinya semua orang sudah ada di sini, suara lembut Palace Master White terdengar, pertempuran seleksi ini sama seperti sebelumnya. Dragon Palace dapat merekomendasikan 10 murid untuk mengikuti kompetisi. 10 orang itu akan dipilih dari antara kalian semua. Itu tidak bergantung pada apapun kecuali kekuatan kalian. Siapapun yang cukup kuat bisa mendapatkan rekomendasi. Selain itu, di antara kalian, Bai Lichen, Qing Chang, Jian Wushuang. Kepala Istana White menyebutkan nama-nama ini. Jian Wushuang dan 2 orang lainnya yang dipanggil segera menatapnya. Karena kalian bertiga berada di peringkat 10 besar daftar naga bumi, kalian tidak perlu ikut bertanding. Kalian akan secara otomatis menerima rekomendasi untuk pertarungan seleksi, kata Master Istana White. Mendengar kata-kata itu, hadirin pun menjadi gempar. Para senior juga dilanda kekacauan. Hanya ada 10 tempat, dan sekarang 3 di antaranya telah hilang. Di antara 3 rekomendasi, Bai Lichen dan Qing Chang jelas akan mendapatkan 1 karena kekuatan mereka telah terbukti sejak lama. Itu tidak terbantahkan. Tetapi bagaimana mungkin Jian Wushuang melewatkan kompetisi dan langsung direkomendasikan secara otomatis? Para senior Istana Naga meragukan hal ini. Karena ada keraguan, ada juga ketidaksetujuan. 1 orang langsung menonjol. Kepala Istana, menurutku ini tidak adil. Sebuah suara yang kuat terdengar di seluruh lapangan latihan bela diri.